Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Krismawati Putri dengan NIM 2005557 mahasiswi IEKOP. Karyawan merupakan aset terpenting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya karena merekalah yang membantu proses operasional bisnis. Sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk memfasilitasi serta mengelola karyawan sebagai SDM. Beberapa usaha yang biasanya dilakukan perusahaan adalah mengadakan program pelatihan, pengembangan, serta penilaian prestasi kerja karyawan. Nah, apa sih itu? Menurut Priyono 2008, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan juga pelatihan. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Kemudian mendasar pada swasta dalam Wardana 2021, penilaian prestasi kerja adalah suatu proses di mana seorang atasan ini melakukan evaluasi dan juga menilai serta membuat laporan tentang prestasi kerja, tingkat pencapaian, kemauan, dan juga potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan berdasarkan penjelasan aja mungkin masih bingung ya. Untungnya di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana sih praktiknya secara nyata pada dua perusahaan industri properti, yaitu PT Rizky Anugrah Sejahtera Bersama atau kita sebut PT Rasbi, dan juga PT Bening Angkasa Pratama atau kita sebut dengan PT BAP. Pada PT Rasbi merupakan startup agen properti Bandung yang baru saja resmi didirikan pada tahun 2021. Perusahaan Rasbi ini berfokus kepada bidang jasa konstruksi, realty, dan properti EPC serta investasi. Nah, perusahaan ini telah bekerja sama dengan berbagai bank seperti BTN, BRI, BNI, BJB sehingga lebih memudahkan konsumen untuk mendapatkan pembiayaannya. Hingga tahun ini, PT Rasbi telah memiliki lebih dari 20 karyawan yang terdiri dari karyawan tetap dan juga karyawan magang dengan rentang usianya itu 20 hingga 40 tahunan. Di PT Rasbi sangat sadar akan pentingnya membangun budaya kerja yang suportif dan kekeluargaan untuk menciptakan kenyamanan bagi SDM di dalamnya. Nah, meskipun begitu, sikap profesional juga tentunya tidak dilupakan, di mana untuk menjadi karyawan di PT Rasbi, kandidat ini harus mematuhi nilai-nilai budaya kerja serta menjunjung pencapaian visi dan misi perusahaan sebagai tujuan utama tiap individu. Proses perekrutan yang ada di PT Rasbi ini terdiri dari pengiriman berkas, lalu wawancara HR, lalu tes kompetensi melalui studi kasus. Nah, berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Keuangan PT Rasbi, yaitu Bapak Randi Hendak Rismawan, penilaian terhadap karyawan ini dilakukan oleh tim HRD yang nantinya bekerja sama dengan penilaian dari Kepala Divisi agar penilaiannya ini lebih objektif sesuai dengan realita di lapangan. Sistem penilaian kinerja karyawan ini berdasar pada kinerja dan juga sikap, biasa disebut dengan Sistem Kompetensi and Behavioral Appraisal atau CBA. Nah, pada tim sales juga tiap individunya juga diberikan target untuk dapat closing atau menjual minimal 3 buah unit dalam 1 bulan, agar perusahaan dapat mencapai KPI per tahunnya. Nah, untuk mencapai target tersebut serta membantu SDM memenuhi kewajibannya, dilakukan program-program pengembangan dan pelatihan karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan SDM di PT Rasbi ini berdasar pada pendekatan Observable Performance Discrepancies, yang berarti pelatihan ini dilakukan karena berdasarkan pengamatan melalui pengamatan kebutuhan karyawan lewat survei ataupun dari pengamatan kinerja karyawan itu sendiri. Nah, program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh PT Rasbi secara internal ini ada dua metode. Yang pertama, metode on the job training, di mana para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan karyawan senior. Nah, training dengan metode ini dilakukan selama 3 bulan untuk karyawan baru ataupun karyawan tetap yang dirasakan masih membutuhkan pelatihan. Lalu yang kedua ada classroom method, di mana setiap bulannya ini setiap 5 bulan sekali akan diadakan meeting berupa studi kasus terutama dalam bidang marketing atau digital marketing untuk setiap individu. Menurut Kepala Keuangan PT Rasbi, dengan melakukan pelatihan dan pengembangan tersebut, kinerja karyawan ini mengalami peningkatan, di mana tiap individunya mengalami peningkatan penjualan tiap bulannya.
Nah, dalam upaya apresiasi karyawan, PT Rasbi ini akan memberikan reward di akhir tahun pada karyawan terbaik dan juga karyawan yang memiliki jumlah penjualan tertinggi berupa intensif ataupun persiapan naik level, dengan nantinya melakukan pelatihan praktik langsung dari atasan yang akan turun jabatan. Namun reward jenis kedua ini jarang karena memang jarang ada posisi yang akan ditinggalkan ataupun kosong. Adapun saat menghadapi kinerja individu karyawan tidak baik secara terus-menerus, PT Rasbi ini akan memberikan tindakan punishment. Yang kedua, pada PT BAP Property merupakan perusahaan agen properti Bandung yang telah berdiri sejak tahun 2008. Perusahaan BAP ini berfokus kepada bidang jasa, konstruksi, realty, dan properti, EPC, serta investasi, jadi sama dengan PT Rasbi. PT BAP juga memiliki kesamaan lain, yaitu membangun budaya kerja yang sportif dan kekeluargaan, namun tetap mementingkan sikap profesional. Proses perekrutan pada PT BAP ini terdiri dari pengiriman berkas, lalu wawancara HR, lalu yang terakhir adalah tahap wawancara user. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan manajer recovery dan secondary, yaitu Bapak Henry Setiawan, penilaian terhadap karyawan di PT BAP ini dilakukan secara khusus oleh tim HRD. Sistem penilaian kinerja karyawan ini berdasar pada pencapaian target Key Performance Index, biasa disebut dengan sistem MBO atau Management by Objective, di mana penilai ini hanya menilai kinerja berdasarkan tujuan dan mengabaikan faktor-faktor penting lainnya. Maka sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, perencanaan, pengembangan, dan pelatihan ini pada PT BAP didasari oleh evaluasi kerja untuk memperbaiki kinerja dari yang sebelum-sebelumnya atau sama dengan PT Rasbi, yaitu Observable Performance Discrepancies. Program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara internal menggunakan 3 metode, yaitu metode on the job training, classroom method, dan juga coaching dan consultation, di mana on the job training itu sama, sedangkan classroom method ini akan adanya meeting berupa studi kasus 1 bulan 1 kali, membahas bidang marketing serta bagaimana melakukan komunikasi untuk setiap tim sales. Kemudian untuk tim lain nantinya akan mendapatkan pembelajaran yang berasal dari audio ataupun video pematerian untuk meningkatkan pemahaman karyawan. Lalu yang ketiga itu ada coaching atau consultation, di mana atasan ini nantinya akan mengajarkan keahlian dan melakukan diskusi yang lebih bersifat secara pribadi. Nah, selain dari internal, juga PT BAP melakukan program dengan mengirimkan beberapa karyawan untuk mengikuti sertifikasi atau bootcamp di lembaga pelatihan terkait dengan fokus pelatihan digital, marketing, serta negosiasi. Untuk saat ini masih pada fokus tersebut. Nah, menurut manajer, dalam melakukan pelatihan serta pengembangan tersebut, kinerja karyawan menjadi lebih baik, di mana mereka lebih menguasai di lapangan serta melakukan personal selling. Dalam upaya apresiasi karyawan, PT BAP ini akan memberikan reward sebulan sekali pada karyawan terbaik berupa intensif. Adapun saat menghadapi individu yang tidak melakukan dengan baik kinerjanya, akan mendapatkan SP ataupun pemotongan gaji. Nah, dari kedua perusahaan terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya. Adapun perbedaan dari keduanya itu lebih kepada metode-metode yang dipilih dalam melakukan penilaian kinerja, pengembangan karyawan. Dan PT BAP ini sebagai perusahaan yang lebih lama berdiri, memiliki metode pelatihan yang lebih bervariasi hingga melibatkan pihak luar juga, serta frekuensinya ini pelaksanaan pelatihan lebih sering, yaitu 1 bulan sekali. Kemudian penilaian yang hanya berdasar pada angka pencapaian target tanpa melihat aspek penting lainnya dapat menjadi pisau bermata dua pada PT BAP, di mana satu sisi tentunya akan menguntungkan perusahaan, tapi karyawan bisa saja cenderung merasa lebih terbebani. Nah, kesamaan di antara keduanya adalah pelatihannya ini sama-sama berfokus untuk meningkatkan kemampuan untuk closing atau melakukan penjualan unit dengan mengasah kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemasaran mereka melalui personal selling ataupun digital marketing, karena memang itulah yang menjadi inti dari aktivitas perusahaan di properti agensi. Setelah penjelasan tadi, semoga jadi lebih terbayang ya bagaimana praktek-prakteknya di industri secara real. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.